Misi terakhir 1916. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, Surga Paus Naga. Di tugu prestasi, Fang Yuan dan Shen Chongsheng berdiri sambil menatap papan prestasi bersama. Misi super mengenai api hitam masih ada, tetapi besok adalah hari terakhir dari 300 hari mereka bisa tinggal di sini. Poin prestasi Fang Yuan berada di puncak papan, dia punya jumlah yang sangat banyak. Setelah dia mengetahui tentang kesulitan misi api hitam, dia hanya memilih misi besar dan menengah untuk mendapatkan poin prestasinya. Miao Mingzhen dan yang lainnya bekerja bersamanya dan memperoleh banyak poin juga. Setelah menyadari kesulitan misi super, Shen Chongsheng dan yang lainnya dengan bijak belajar dari Fang Yuan, sekarang poin prestasi mereka juga telah terkumpul dalam jumlah yang cukup besar. 300 hari telah berlalu, rasanya seperti kita baru saja tiba di sini kemarin. Shen Chongsheng tersenyum pahit. Ini adalah tanah harta karun yang asli, dengan menyelesaikan berbagai misi, para Dewa Gu akan dapat langsung memperoleh Dewa Gu, resep Dewa Gu, dan berbagai jurus pembunuh. Bahkan Dewa Gu peringkat 8 seperti Shen Chongsheng tertarik ke tempat ini dan tidak ingin pergi. Namun, tidak mungkin, begitu batas waktunya habis, mereka akan dikeluarkan dari Dragon Well Paradise. Sayang sekali kali ini, kita tidak menjelajahi semua rahasia Dragon Well Paradise. Fang Yuan menghela napas dengan iba. Masih banyak lagi hal aneh tentang Dragon Well Paradise ini. Api hitam adalah salah satunya. Dari mana api hitam ini berasal? Bagaimana bisa berubah menjadi begitu banyak bentuk yang berbeda? Mengapa jalurnya tidak bisa dikenali? Dan mengapa metode jalur manusia begitu efektif melawannya? Selain api hitam, dari mana asal tulang belakang surgawi yang ditinggalkan oleh Paradise Earth Immortal Venerable? Apa maksud sebenarnya dari Paradise Earth Immortal Venerable? Kesepakatan apa yang dibuat oleh Paradise Earth Immortal Venerable dan Shen Sang saat itu? Shen Sang mengolah jalur manusia dalam formasi bawah air, namun entah bagaimana ia tercemar oleh api hitam yang merepotkan itu. Selain Shen Sang sendiri, Fang Yuan tidak melihat Gu Immortal lainnya. Apakah tidak ada Gu Immortal di Dragon Well Paradise sejak awal? Dan dari mana Gu Immortal di Tugu Merit berasal? Jika semuanya diproduksi secara alami, jumlahnya terlalu banyak. Setelah hening sejenak, Shen Chongsheng berkata, kita harus menyimpan rahasia ini untuk masa depan saat kita dapat menjelajahinya lagi. Bagus juga kita semua sudah bertukar gelar itu, jadi begitu Paus Naga Biru muncul di masa depan, kita akan dapat merasakannya dan menjelajahinya lagi. Fang Yuan menganggukkan kepalanya, ini memang penemuan yang bagus. Seperti yang telah ia simpulkan sebelumnya, alasan mengapa Miao Mingzhen mampu menemukan lokasi Paus Naga Biru yang tepat adalah karena sebuah gelar. Dari semua gelar yang disediakan oleh Tugu Jasa, hanya ada sedikit jenis gelar yang dapat ditransfer. Ada juga penemuan lain tentang gelar. Setelah mendapatkan gelar tertentu, Dewa Gu dapat berteleportasi ke lokasi manapun dalam radius 100.000 li saat mereka meninggalkan surga Paus Naga. Ini adalah sesuatu yang pernah dibohongi Fang Yuan kepada kelompok Miao Mingzhen sebelumnya, tetapi itu benar-benar ada. Tepat pada saat ini, kata-kata pada Tugu Jasa tiba-tiba berubah. Baik itu misi berukuran kecil, misi berukuran sedang, atau misi berukuran besar, bahkan misi super pun hilang, hanya satu misi pamungkas yang tersisa. Misi pamungkas, pergi bersama Paus Naga Biru dan kembali dengan sukses. Ini, Shen Chongsheng tersentak. Fang Yuan mengerutkan kening, ini berarti bahwa di atas misi super, ada misi pamungkas. Deskripsi ini sangat samar, saya khawatir itu jauh lebih sulit daripada menyingkirkan api hitam. Pada saat ini, ada transformasi baru pada Tugu Prestasi. Shen Chongsheng menatapnya dengan mata terbelalak saat membacanya, misi ini tidak memiliki batas waktu. Setelah menerimanya, seseorang dapat tinggal di surga tanpa batas waktu. Setelah menyelesaikan misi pamungkas, seseorang akan memperoleh kualifikasi untuk menjadi penguasa Tugu Prestasi dan mempertahankan poin prestasi mereka. Mata Fang Yuan bersinar terang, dia berpikir dalam hati, jadi, Yang Mulia Abadi Bumi Surga telah membuat pengaturan untuk memilih penguasa Tugu Prestasi. Menurut pengaturannya, aku akan dapat menjadi pemilik rumah Gu Abadi peringkat 8 ini. Sayang sekali, sangat disayangkan. Fang Yuan merasa sedikit menyesal. Dia telah menemukan metode yang benar untuk mendapatkan Tugu Prestasi, tetapi kekuatannya terbatas. Dia bahkan tidak dapat menyelesaikan misi super,
apalagi misi pamungkas. Misi pamungkas itu jelas sangat sulit, bahkan seorang abadigu peringkat 8 tidak akan memiliki harapan sedikitpun. Ini mudah disimpulkan. Para abadigu yang datang ke surga Paus Naga jauh lebih banyak daripada kelompok Fang Yuan. Ketika kelompok orang sebelumnya datang ke sini, beberapa mungkin memilih untuk menerima misi terakhir ini, tetapi tubuh jasa masih dalam keadaan tidak bertuan. Ini berarti tidak ada yang pernah berhasil. Ada alasan lain mengapa Fang Yuan tidak berniat menerima misi tersebut. Di tubuh jasa tertulis bahwa batas waktu untuk misi ini tidak terbatas. Jika terlalu lama dan dia menunggu sampai menyelesaikan misi sebelum pergi, hanya untuk mengetahui bahwa pengadilan surgawi telah sepenuhnya memperbaiki takdir Gu, lalu apa gunanya semua ini? Shen Chong-seng menghela napas, ia juga mendapatkan kembali logikanya, menyadari risiko yang terlibat, ia tidak lagi bermimpi tentang hal itu. Fang Yuan mengulurkan lengannya dan menunjuk misi pada tubuh jasa, menganalisisnya, Saudara Shen, misi terakhir ini telah memberi kita beberapa informasi tambahan. Setelah memilih misi ini, poin jasa pribadi Dewa Gu akan dipertahankan. Ini berarti bahwa mereka yang belum menerimanya akan memiliki semua poin jasa yang tersisa dihapus segera setelah mereka meninggalkan surga Paus Naga. Shen Chong-seng mengangguk berulang kali, hatinya menegang, saya khawatir itu saja. Ketika kami pertama kali datang ke sini, daftar peringkat jasa kosong. Dengan demikian, Dewa Gu harus menghabiskan sebanyak mungkin poin jasa yang terkumpul. Tetapi bagaimana tepatnya mereka akan menghabiskannya akan membutuhkan pertimbangan dari pihak Dewa Gu sendiri. Keesokan harinya, di suatu tempat di Laut Timur, 3 lampu putih menyala, 3 dewa Fang Yuan, Shen Chong-seng, dan Shen Sang muncul. Semua Dewa Gu menyerah pada misi terakhir dan memilih untuk pergi. Namun, kelompok Miao Ming Shen tidak pergi bersama Fang Yuan, mereka masih memiliki keraguan terhadapnya. Di sisi lain, Ren Xiuping dan Tong Hua pergi bersama dengan Dewa Gu Klan Shen lainnya. Setelah ini, kedua Dewa Laut Timur ini dianggap sepenuhnya berada di atas kapal dan terikat pada kapal Klan Shen. Fang Yuan berbalik dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat langit kosong, laut tenang, tidak ada apapun di belakangnya. Dia tidak ingin menyerah pada ini, jadi dia, bersama dengan Shen Chong-seng dan Shen Sang, terus mengintai di sekitarnya, tetapi tidak menemukan apapun. Kami bertiga sengaja memilih lokasi Paus Naga Biru, tetapi di mana Paus Naga Biru itu sekarang? Kita bisa berhenti mencarinya, ini adalah metode Dewa Bumi Surgawi. Meskipun pemandangan di depan kita sangat realistis, itu mungkin hanya ilusi bagi semua yang kita tahu. Ngomong-ngomong, kita belum melihat penampilan Paus Naga Biru yang sebenarnya sampai sekarang. Ketiga dewa abadi itu mendesah. Sebenarnya ada banyak sekali rahasia yang melibatkan Paus Naga Biru. Paus Naga Biru adalah binatang purba legendaris yang telah tercerahkan oleh Dewa Abadi Bumi Surga. Ia memperoleh bukaan abadi dan dapat berkultivasi. Ia seharusnya memiliki kecerdasan yang menyaingi orang biasa. Namun, selama para Dewa Abadigu menjelajahi surga, mereka tidak pernah melihat Paus Naga Biru memulai kontak dengan mereka. Jejak Paus Naga Biru juga sangat misterius. Kapan ia muncul? Bagaimana ia menghilang, dan kemana ia pergi dalam prosesnya. Tidak ada yang tahu. Ketiga dewa abadi di sini tidak dapat menemukan kebenaran bahkan setelah mereka secara pribadi menjelajahi surga Paus Naga. Fang Yuan mendesah dalam hati, rencana awalnya adalah untuk mendapatkan Paus Naga Biru dan tubuh jasa. Namun kenyataannya, dia hanya bermimpi. Ini adalah pengaturan yang sangat teliti yang dibuat oleh Dewa Abadi Bumi Surga. Itu memiliki semacam tujuan misterius. Itu seperti gua setan gila di dataran utara, yang dibuat oleh Dewa Abadi tanpa batas sendiri dan juga merupakan pengaturan yang sangat besar. Fang Yuan hanya bisa berhenti di tingkat ke-8 dan tidak bisa memasuki inti yang paling penting, tingkat ke-9. Tunggu, gua setan gila, setan gila. Fang Yuan tiba-tiba punya pikiran. Dewa Abadi tanpa batas menciptakan gua setan gila yang memiliki suara setan yang akan menyebabkan makhluk hidup menjadi gila. Dewa Abadi Bumi Surga juga memiliki api hitam di surga Paus Naga yang dapat menyebabkan kegilaan. Apakah ada semacam hubungan? Kalau dipikir-pikir, surga Paus Naga punya banyak makhluk hidup yang gila. Misalnya, salamander Raja Harimau yang kubunuh, Fang Yuan merenung. Makhluk hidup ini tidak bisa diselamatkan. Fang Yuan tidak bisa menemukan alasannya, dia hanya bisa membunuh mereka. Selain tidak adanya api hitam,
mereka punya masalah yang hampir sama dengan Sensang. Dari titik ini, terlihat betapa kuatnya Sensang. Orang ini, bahkan dengan api hitam di tubuhnya, hanya menjadi gila selama beberapa waktu. Dia mengandalkan fondasi jalur manusia dan tanda Dao yang sangat besar untuk menekannya dan mendapatkan kembali kejernihannya. Bahkan Fang Yuan tidak yakin bisa mencapai ini. Dia tahu bahwa meskipun dia punya banyak tanda Dao, itu bukan jalur manusia. Saat ini, Sensang kemungkinan adalah orang nomor 1 di 5 wilayah dalam hal jalur manusia. Bahkan Pak Tua Zheng Yuan di pengadilan surgawi tidak bisa dibandingkan dengannya. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mau tidak mau mempertimbangkan fakta bahwa pertarungan takdir sudah dekat. Kemungkinan besar Sensang bisa menimbulkan masalah bagi pengadilan surgawi dalam pertempuran. Ketiga makhluk abadi itu tidak dapat mendeteksi Paus Naga Biru dan memutuskan untuk saling berpamitan. Mereka semua memperoleh keuntungan yang signifikan dari ekspedisi mereka ke surga Paus Naga. Namun, orang yang memperoleh keuntungan paling banyak tidak diragukan lagi adalah Fang Yuan. Saat sendirian, Fang Yuan berubah kembali menjadi wujud leluhur Laut Qi dan kembali ke Laut Qi dengan bersembunyi. Formasi besar di kedalaman Laut Qi masih beroperasi, dan di dalam formasi tersebut, ia bertemu dengan Wu Shuai, yang menjaga tempat itu. Wu Shuai pergi ke perbatasan selatan untuk berdagang alam mimpi dengan klan Qi. Qi Kuyu melihat peluang itu dan menaikkan harganya. Wu Shuai memikirkan gambaran besarnya dan tidak mau menerima harga yang ditawarkan Qi Kuyu. Ia berencana untuk menyelesaikan masalah ini setelah semuanya selesai. Namun, Wu Yong mengetahui tentang hilangnya alam mimpi. Ia menjadi marah dan pergi menemui Qi Kuyu untuk berdiskusi. Qi Kuyu tentu saja membantah semua tuduhan dan menolak untuk mengakui keterlibatannya. Namun, setelah peringatan ini, Qi Kuyu harus berhenti dan mengakhiri sementara transaksi alam mimpi. Wu Shuai tidak punya pilihan selain kembali ke Laut Timur. Fang Yuan bertemu dengan Wu Shuai dan mengetahui situasi dunia saat ini. Keadaannya cukup buruk. Di perbatasan selatan, pengaruh Wu Yong semakin berkembang. Karena hilangnya alam mimpi secara misterius, Qi Kuyu menghadapi banyak kecurigaan. Wu Yong menggunakan kesempatan ini untuk mengonsolidasikan pengaruhnya atas seluruh aliansi selatan. Namun, di Gurun Barat, klon Fang Dichang, yang sangat diharapkan Fang Yuan, saat ini sedang menghadapi kesulitan yang sulit. Setelah bersekutu dengan beberapa kekuatan super untuk mengusir pengadilan surgawi, seorang ahli jalur darah muncul di Gurun Barat, dia menyebabkan kekacauan di mana-mana. Dia tampaknya membenci kekuatan super, klan Fang menjadi salah satu korbannya. Selain itu, seekor binatang buas purba mulai menyebabkan malapetaka di gurun es api klan Fang. Binatang buas purba ini sangat licik, klan Fang gagal dalam banyak upaya untuk menangkap atau membunuhnya. Sedangkan untuk Gua Surga Sastra Mendalam, Li Xiaobai mengalami kemajuan yang mulus. Di Gua Surga Bencana Binatang, Zhan Budu menghadapi masalah besar, hidupnya dalam bahaya Gua Surga Beast Calamity. Langit tidak terlihat selama beberapa bulan terakhir, seluruh Gua Surga ditutupi asap hitam beracun. Asap beracun menutupi seluruh langit dan bergemuruh terus-menerus, kadang-kadang berubah menjadi bentuk naga yang mengamuk dan menyebabkan kehancuran bagi dunia. Di dalam Gua Surga Beast Calamity, ada tangisan sedih, masa depan suram. Star Collection City adalah kota terbesar di Gua Surga Beast Calamity. Sekarang juga menjadi tempat berkumpul terbesar seluruh umat manusia di sini. Dinding-dinding Star Collection City menjulang tinggi, ada banyak menara di dalam kota. Zhan Budu berdiri di menara tertinggi, menatap asap beracun yang bergemuruh di langit. Dia tampak kelelahan dan memar di sekujur tubuhnya. Di belakangnya, seorang prajurit bis wanita sedang menyembuhkan luka-lukanya. Tubuh utamaku telah menyesuaikan kecepatan aliran waktu di Gua Surga Bencana Binatang menjadi terlalu cepat, sehingga sering terjadi kesengsaraan. Di Gua Surga ini, setiap malapetaka atau kesengsaraan akan berubah menjadi malapetaka binatang. Namun, sebelum malapetaka binatang sebelumnya dimusnahkan, yang baru akan tiba. Malapetaka binatang ini tersebar di seluruh tempat, menarik perhatian semua dewa Gu di Gua Surga. Setelah terakumulasi secara bertahap, semuanya bergabung menjadi monster seperti sekarang. Kali ini, tubuh utamaku telah melakukan kesalahan. Alis Zhan Budu berkerut karena khawatir. Prajurit binatang tempur yang sedang mengobati lukanya menyarankan, "Du kecil, sebaiknya kau istirahat. Kau baru saja bertempur sengit selama 3 hari 3 malam berturut-turut tanpa tidur.
Jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kau tidak akan bisa bertahan hidup. Zanbudu mendesah dalam-dalam, sekarang aku adalah prajurit binatang tempur terkuat di sini, aku harus bertarung dengan kemampuan terbaikku. Jika aku berada di medan perang, lebih sedikit orang yang akan dikorbankan. Du kecil, kau sudah melakukannya dengan cukup baik. Jika kau tidak merasakan ada yang salah dan memberitahu semua orang sebelumnya, kita tidak akan meminta kota-kota besar mengumpulkan warga sipil mereka terlebih dahulu. Jika itu terjadi, pasti akan ada kematian dan cedera. Kau benar-benar layak menjadi penyelamat kita, kau telah menyelamatkan nyawa ratusan ribu orang. Kata prajurit binatang tempur. Meskipun dia adalah prajurit binatang tempur senior, dia merasakan penghargaan dan kekaguman yang dalam terhadap Zanbudu yang masih junior ini. Zanbudu telah berhasil mendapatkan pengakuan dari semua orang di surga gua ini selama periode ini. Bukan hanya karena kekuatan tempurnya yang tinggi, tetapi yang lebih penting, cintanya kepada warga sipil, pengorbanannya yang tanpa pamrih, dan pertempurannya yang berulang di garis depan. Saat ini, Zanbudu adalah pahlawan yang hebat, dia adalah panutan dan idola semua rakyat jelata. Meskipun gua surga bencana binatang telah mempertahankan sebagian besar vitalitasnya karena peringatan tepat waktu dari Zanbudu, hal-hal yang telah hilang masih cukup membuat Zanbudu merasa tertekan. Kita mulai lagi. Zanbudu tiba-tiba tampak tegang. Para prajurit binatang di sekitarnya juga menjadi tegang dan langsung menatap ke langit. Hanya untuk melihat bahwa di langit, asap beracun berputar kencang dan meraung seperti seekor naga raksasa yang terbuat dari asap beracun turun. Tubuh naga itu begitu besar hingga membentang sejauh 800 kaki, dan kepala naga itu seperti gunung kecil, menghantam kota koleksi bintang dengan kejam di tanah. Begitu menghantam, setengah dari kota koleksi bintang akan langsung hancur, dan setelah asap beracun menyebar, lebih dari 100.000 orang akan mati. Tentu saja, Zanbudu tidak akan membiarkan ini terjadi. Dengan teriakan elang, seekor elang berekor panah terbang keluar dari lubang abadi miliknya. Transformasi prajurit binatang tempur. Dalam sekejap, dia berubah menjadi orang berkepala elang, mengepakkan sayapnya dengan ganas saat dia terbang tinggi ke udara. Swosh swosh swosh. Zanbudu menyerang dengan ganas, mengirimkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang sangat tajam dan ganas seperti badai. Ratusan ribu bila angin raksasa menghantam kepala naga asap beracun itu bertahan sejenak sebelum runtuh. Itu Little Du. Dia membantu kita lagi. Layak untuk Little Du. Para prajurit binatang tempur bereaksi satu demi satu, mengungkapkan pujian. Warga sipil yang berada di berbagai bagian kota koleksi bintang, setelah melihat pemandangan ini, meneriakkan, juru selamat dunia Zanbudu, dan segera, suara-suara seperti itu dengan cepat menyebar. Di seluruh kota, keributan meningkat, memenuhi seluruh kota koleksi bintang dengan sorak-sorai yang hiruk-pikuk. Zanbudu tidak rileks tetapi melihat ke langit dengan waspada, berteriak, perhatian semuanya, gelombang serangan lain akan datang. Asap beracun melonjak dan lebih dari selusin naga asap beracun tiba-tiba muncul, bergegas menuju kota koleksi bintang. Sorak-sorai orang-orang terhenti tiba-tiba. Para prajurit binatang tempur langsung pucat seperti kertas. Dulu, serangannya paling banyak 3-5 naga asap beracun, tetapi sekarang jumlahnya telah berlipat 5, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Apakah ini akan menjadi akhir bagi kita? Sialan, aku tidak ingin mati. Tepat pada saat kritis, aula siput bintang tiba-tiba melonjak dengan cahaya bintang yang menyilaukan, dan kemudian raksasa tiba-tiba muncul dan memantapkan dirinya di medan perang. Orang-orang sangat gembira, Zanbudu juga berpura-pura sangat terkejut, tetapi dalam benaknya dia sudah tahu, orang tua itu akhirnya bersedia mengambil tindakan. Ini adalah Raja Binatang Tempur generasi saat ini, menggunakan mayat siput laut bintang untuk berubah, dia memiliki kekuatan pertempuran tertinggi di surga gua bencana binatang dan juga merupakan kartu truf terakhir. Ketika Fang Yuan telah berubah menjadi Dewa Iblis berkepala banteng, dia juga bertarung dengan Raja Binatang Tempur. Raksasa itu mengenakan baju besi berat dan terus meninju, bayangan tinju melesat keluar dengan keras, seperti meteor yang melesat ke langit. Meteor itu menghantam kepala naga asap beracun dengan efek yang luar biasa. Beberapa kepala naga asap beracun hancur di tempat. Momentum kepala naga asap beracun terhenti tanpa ampun, yang memberi waktu yang sangat penting bagi prajurit binatang tempur lainnya. Selanjutnya, kaki raksasa itu menghentak tanah dan tangannya menopang langit,
tirai cahaya bintang berbentuk setengah bola muncul, menyelimuti kota. Naga asap beracun itu untuk sementara terhalang oleh tirai cahaya bintang raksasa. Satu persatu prajurit binatang tempur diselimuti oleh lapisan cahaya biru, melayang keluar dan melawan naga asap beracun dengan sengit dalam pertempuran. Prajurit binatang tempur itu hanyalah daging dan darah, mereka dengan cepat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Naga asap raksasa beracun itu terus berdatangan, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang diledakkan, akan ada naga asap raksasa beracun baru yang dihasilkan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir hari ini akan menjadi hari kota koleksi bintang hancur. Menyadari hal ini, Raja Binatang Tempur akhirnya mengambil keputusan. Dia berseru dengan keras, suaranya bergema di seluruh medan perang, situasinya mendesak, Du kecil, pergi dan ambil warisan terakhir. Kamu adalah harapan terakhir kita untuk menyelamatkan semua orang hari ini. Orang tua ini akhirnya bersedia memberiku bagian terakhir dari warisannya. Zanbudu mencibir dalam benaknya. Saat ini, dia telah memperoleh warisan sejati bencana binatang di berbagai tempat penting, dan hanya bagian terakhir yang hilang. Dia telah berada di Star Collection City selama beberapa hari, tetapi Raja Binatang Tempur generasi saat ini tidak menyebutkan apapun tentang hal itu. Zanbudu juga harus berpura-pura untuk sementara waktu bahwa dia tidak tahu bagian terakhir dari warisan itu ada di Star Collection City. Du kecil, pergilah, aku akan menjaga tempat ini. Cepat pergi, Du kecil, terserah padamu. Kami akan memberimu waktu, bahkan jika itu adalah saat-saat terakhir dalam hidup kami akan melakukan tugas kami. Para prajurit binatang tempur mendesak. Tidak dapat disangkal, para dewa Gu di surga gua bencana binatang benar-benar berbeda dari dunia luar di 5 wilayah. Mereka memiliki semangat untuk berkorban dan menyumbangkan nyawanya. Zanbudu terbang ke bawah tanah aula siput bintang dan tiba di altar terakhir. Altar itu bersinar terang, roh surgawi kilin muncul tiba-tiba. Oh anak muda, kau memenuhi syarat untuk mewarisi seluruh warisan sejati bencana binatang. Sudah waktunya untuk memberitahumu kebenaran tentang dunia. Suara roh surgawi kilin seperti suara anak kecil, renyah dan imut. Setelah menerima ingatan itu, Zanbudu menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Jadi dunia kita begitu kecil, cara sebenarnya untuk menggunakan cacing Gu bukanlah dengan transformasi. Ini terlalu tak terduga. Petik 2. Roh surgawi, apa yang harus kulakukan sekarang? Roh surgawi kilin berdiri di depan Zanbudu sambil menundukkan kepalanya. Guru, aku tidak punya cara apapun sekarang. Sejak perubahan anak sungai-sungai waktu, kesengsaraan di surga gua terus bermunculan. Di antara kesengsaraan ini, ada satu kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Aku khawatir aku tidak bisa lolos dari ini sekarang. Aku akan membuka pintunya sekarang. Tuan, kau harus melarikan diri dengan cepat. Saat Zanbudu mewarisi warisan sejati bencana binatang yang lengkap, roh surgawi kilin mengakuinya sebagai tuan. Zanbudu menghela napas dalam-dalam dan hendak membuka mulutnya, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis, memperlihatkan keterkejutan yang sebenarnya. Tidak perlu, tubuh utamaku sudah tiba. Pada saat kritis, tubuh utama Fang Yuan akhirnya tiba. Melihat asap beracun di mana-mana, Fang Yuan juga merasakan sakit kepala. Zanbudu memerintahkan roh surgawi kilin untuk membuka pintu masuk surga gua. Fang Yuan masuk ke sini tanpa halangan, karena dia bukan lagi seorang penyusup, dan karena roh surgawi kilin mengakui seorang guru. Transformasi asimilasi makhluk tak berwujud tidak lagi berpengaruh pada tubuh utama Fang Yuan, dia bisa masuk secara pribadi. Dengan demikian, prajurit binatang tempur di medan perang melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Seorang pria melayang di udara, auranya sekuat laut. Naga asap beracun tampaknya dirangsang oleh pengunjung misterius itu, kebanyakan dari mereka berbalik ke arah Fang Yuan untuk membunuhnya. Siapa dia? Pergi. Oh tidak, sudah terlambat. Prajurit binatang tempur meraung marah dan putus asa saat mereka melihat Fang Yuan dikelilingi oleh naga asap beracun. Pada saat naga asap beracun turun padanya, Fang Yuan bergerak. Gemuruh. Dalam sekejap, arus Qi melonjak saat angin dan ombak membumbung tinggi. Langit dan bumi berubah warna, semua asap beracun surut. Fang Yuan berdiri dengan gagah di langit, naga asap beracun di sekitarnya menghilang, bahkan lapisan tebal asap beracun di atas kepalanya terkoyak hingga memperlihatkan lubang besar. Cahaya terang bersinar melalui lubang bundar itu, menyebabkan Fang Yuan bermandikan sinar matahari. Para prajurit binatang tempur membuka mulut mereka satu persatu, sangat terkejut. Begitu Fang Yuan bergerak,
dia menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat dalam pertempuran. Lebih jauh lagi, dia sama sekali tidak menggunakan transformasi apapun, dia telah menggunakan kekuatan pertempuran yang begitu hebat sendirian. Adegan ini menyebabkan proses pemikiran kultivasi yang sudah lama ada dari para prajurit binatang tempur menjadi hancur. Untuk sesaat, kerumunan itu bingung. Pada saat ini, Fang Yuan perlahan berbicara, suaranya jelas memasuki telinga setiap orang yang hadir. Du kecil, di mana kamu? Ayah ada di sini. Kelompok abadi itu terkejut lagi. Zanbudu terbang keluar, tampak terkejut dan berlinang air mata. Ayah, akhirnya kamu keluar dari pengasingan. Tolong selamatkan dunia. Pada saat berikutnya, seluruh kota koleksi bintang menjadi gempar. Ternyata pria misterius ini sebenarnya adalah ayah Zanbudu, tidak heran dia begitu kuat. Ini adalah ahli yang menyendiri. Mereka diselamatkan, mereka pasti diselamatkan. Fang Yuan menghela napas dan berbicara dengan nada kehilangan yang pahit, aku tidak pernah menyangka bencana seperti ini akan terjadi kali ini ketika aku tetap berkultivasi tertutup. Sayang sekali aku terisolasi dari dunia luar selama pengasinganku, jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan pernah membiarkan naga asap beracun ini mendatangkan malapetaka begitu lama. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan menyerang lagi dan dengan cepat membubarkan seluruh area asap beracun. Namun, ada terlalu banyak asap beracun, menyebar ke seluruh gua surga, segera asap beracun itu diisi ulang melalui asap di area lain. Ayah, situasinya sekarang terkendali, mari kita turun dan beristirahat dulu. Kata Zanbudu, baiklah, Fang Yuan mengangguk. Dengan demikian, mereka berdua perlahan-lahan terbang ke Star Collection City di tengah tatapan kekaguman, kerinduan, kekaguman, dan rasa ingin tahu yang tak terhitung jumlahnya pengadilan surgawi. Papan catur konstelasi bintang berada setengah kaki dari tanah, berputar perlahan di antara peri Ziwei dan Feng Jinhuang, bersemi dengan cahaya bintang yang cemerlang. Bintik-bintik cahaya bintang itu begitu menyilaukan sehingga menyerupai kunang-kunang biru, melompat pelan, terkadang berputar-putar di sekitar keduanya, terkadang menggali ke dalam otak mereka dan bertabrakan. Keduanya duduk berhadapan, keduanya memejamkan mata dan alis berkerut erat, merenungkan beberapa pertanyaan sulit. Cahaya bintang perlahan menghilang, papan catur konstelasi bintang terbang ke tangan peri Ziwei. Peri Ziwei perlahan membuka matanya, tetapi Feng Jinhuang tidak, dia jatuh dengan lembut ke tanah karena dia pingsan di tempat. Anak ini, peri Ziwei tidak gugup, dia hanya mendesah. Dia tahu kondisi Feng Jinhuang seperti punggung tangannya. Pada akhirnya, Feng Jinhuang hanyalah seorang Master Gu, tidak seperti peri Ziwei yang merupakan ahli hebat peringkat 8. Kecepatan deduksi asli yang diatur oleh peri Ziwei sangat cocok untuk Feng Jinhuang. Namun, Feng Jinhuang bersikeras bahwa dia tidak ingin memperlambat kemajuan dan membuang-buang waktu peri Ziwei karena alasannya sendiri. Bagaimanapun, peri Ziwei adalah tokoh kunci di pengadilan surgawi. Ketika Feng Jinhuang perlahan terbangun, dia mendapati bahwa dia telah meninggalkan aula deduksi dan telah kembali ke aula besar pusat. Bagus sekali, Huang Er. Adipati Long menatap Feng Jinhuang dan sangat senang, kamu benar-benar telah meningkatkan fisik pencari realitas mimpi murni, menghilangkan cacat fisik ini sepenuhnya. Kamu memang layak menjadi yang mulia abadi mimpi agung yang ditakdirkan. Feng Jinhuang sedikit malu dengan pujian itu, Guru, sejujurnya, saya hanya bisa melakukannya secara kebetulan. Apakah kamu ingat jurus pamungkas menghancurkan mimpi yang saya buat sebelumnya? Modifikasi ini dilakukan berdasarkan hasilnya. Seluruh proses ini berkat deduksi Nona Ziwei, saya hanya memainkan peran tambahan kecil dalam memodifikasi fisik pencari realitas mimpi murni. Peri Ziwei tersenyum, Huang Er kecil, kau terlalu rendah hati. Justru karena kau memberikan arahan yang benar, kami mampu membuat kesimpulan. Jika bukan karena itu, aku khawatir bahkan jika aku membuat banyak perhitungan, aku tidak akan mendapatkan apapun. Duke Long berbicara dengan sangat serius, Huang Er, fisik pencari realitas mimpi murni yang sempurna ini sangat penting bagimu, itu adalah kunci untuk pencapaianmu di masa depan. Kau harus memahaminya dengan baik dan ingat bahwa kau harus menjalani kenaikan abadi menggunakan fisik pencari realitas mimpi murni di masa depan. Feng Jinhuang belum pernah melihat kesungguhan seperti itu dari Duke Long sebelumnya, dia menganggukkan kepalanya, ya Tuan, saya pasti akan mengingatnya. Adipati Long mengangguk, kau boleh pergi, aku masih punya hal penting untuk didiskusikan dengan peri Ziwei. Kali ini,
Huang Er berhasil memperoleh fisik pencari realitas mimpi murni yang sempurna, kau pantas mendapatkan pujian untuk itu. Adipati Long berkata kepada Peri Ziwei. Memang benar begitu. Peri Ziwei tidak hanya memainkan peran utama dalam deduksi tersebut, tetapi fisik pencari realitas mimpi murni yang asli juga diperoleh karena dia melihat melalui ingatan jiwa spektral. Tanpa fondasi ini, tidak peduli seberapa banyak inspirasi atau arahan yang dimiliki Feng Jinhuang, dia tidak akan dapat membuat kemajuan apapun. Peri Ziwei tersenyum, ini adalah tugasku. Jika kau tidak menangkap jiwa spektral hidup-hidup, aku tidak akan dapat mencari jiwanya. Ngomong-ngomong, satu-satunya yang harus Huang Er ucapkan terima kasih adalah kau, gurunya. Duke Long menggelengkan kepalanya sedikit, ini memalukan. Sebagai seorang guru, aku sebenarnya tidak punya banyak hal untuk diajarkan. Aku tidak tahu apapun tentang jalur mimpi, tetapi untungnya, Huang Er memiliki bakat luar biasa dalam jalur mimpi. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk dapat melakukan sesuatu bagi yang mulia abadi mimpi agung di masa depan. Bagaimana latihan jurus pamungkas kesetaraan kebajikan akhir-akhir ini? Wajah Peri Ziwei berubah serius, tidak ada masalah dengan Gu kebajikan, sedangkan untuk jurus pamungkas, aku telah berhasil mengaktifkannya beberapa kali. Apakah kau menemukan sesuatu yang aneh? Duke Long bertanya. Peri Ziwei membantah, sama sekali tidak. Duke Long berkata, dengan nada datar, ini berarti kesetaraan kebajikan itu efektif. Tetapi mengapa kita belum melihat hasilnya? Ya, alis Peri Ziwei berkerut, menggunakan kesetaraan yang baik untuk menghadapi jangkrik musim semi musim gugur adalah rencana yang sudah lama kita miliki. Melihat tindakan Fang Yuan baru-baru ini, semuanya telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, seperti pertempuran di Sungai Waktu, atau pertarungan Istana Naga, dia memiliki awal yang baik. Dia pasti sudah terlahir kembali, tetapi mengapa tidak ada seorang pun di pihak kita yang memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya? Efek dari kesetaraan yang baik sama seperti yang tersirat dari namanya. Begitu Peri Ziwei menggunakan jurus pamungkas, orang-orang yang dia lihat selama proses tersebut akan mengalami perubahan yang setara pada kondisi mereka. Misalnya, setelah Peri Ziwei menggunakan kesetaraan yang baik, dia melihat kelahiran kembali Fang Yuan. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Duke Long. Kemudian jika Fang Yuan meledakkan dirinya sendiri menggunakan jurus pamungkas musim semi musim gugur yang sukses, ingatannya akan kembali ke dirinya yang dulu. Duke Long akan menerima perlakuan yang sama, ingatannya juga akan kembali ke dirinya yang dulu. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi di kehidupan terakhir Fang Yuan. Sebelumnya, ada spekulasi bahwa kita tidak bisa meminjam Gu kebajikan, menyebabkan kesetaraan yang baik hati tidak dapat digunakan. Namun sekarang tampaknya kita memang memperoleh metode ini. Jadi, apakah hasil ini adalah efek dari kelahiran kembali Fang Yuan, dan kita sebenarnya tidak memperoleh kesetaraan kebajikan di kehidupan kita sebelumnya, atau apakah itu karena sesuatu terjadi padaku di kehidupan sebelumnya, yang menyebabkan aku tidak menggunakan kesetaraan kebajikan padanya? Peri Ziwei berada dalam kesulitan. Beberapa saat setelah terbangun dan memahami situasi saat ini, Duke Long mengusulkan untuk menggunakan kesetaraan kebajikan untuk menghadapi Spring Autumn Cicada. Spring Autumn Cicada disempurnakan oleh muridnya, Red Lotus Demon Venerable. Demon Venerable tahu cara menghadapi jangkrik ini. Waktu kelahiran kembali Fang Yuan dapat dengan mudah dihitung oleh Peri Ziwei, yaitu pada saat pengadilan surgawi menyerang tanah terberkati Langya. Fang Yuan sebelum ini dan Fang Yuan setelah waktu ini memiliki gaya tindakan yang berbeda dan tingkat keberhasilan yang sama sekali berbeda dalam rencananya. Sebelum pengadilan surgawi menyerang tanah terberkati Langya, Fang Yuan gagal mendapatkan kembali elang surgawi ekstrim atas dan dijebak oleh Lu Weiyin. Setelah itu, Fang Yuan memiliki banyak persiapan yang memadai untuk menghadapi serangan pengadilan surgawi. Pihak pengadilan surgawi berulang kali terkekang, kelebihan mereka tidak dapat dimanfaatkan sementara kekurangan mereka diperbesar tanpa batas, namun Fang Yuan justru sebaliknya. Duke Long merenung, sebenarnya, ada kemungkinan lain. Di kehidupan sebelumnya, Anda berhasil menggunakan kesetaraan yang baik hati, tetapi Anda tidak melihat orang lain selain Fang Yuan. Atau mungkin orang ini bukanlah seorang dewa Gu yang setia kepada pengadilan surgawi. Ada sedikit kilatan cahaya di mata Peri Ziwei, jika memang begitu. Lalu siapa orang penting ini? Surga panjang umur. Bes. Cahaya oranye kuning berkedip tanpa henti, menyelimuti langit surga panjang umur. Selanjutnya,
Aura dimulai dari keadaan yang sangat lemah dan tumbuh dengan cepat, segera memenuhi dunia dan mengguncang hati orang-orang. Perubahan seperti itu telah menarik perhatian Grandmaster 5 Elemen, Iblis Banteng, dan Wanita Bunga. Grandmaster 5 Elemen adalah seorang kultivator tunggal dari dataran utara, tetapi setelah terjebak oleh Longevity Heaven, ia merasa putus asa setelah berjuang dan memutuskan untuk bergabung dengan Longevity Heaven. Ia tidak ditempatkan di Longevity Heaven secara permanen. Bull Demon dan Flower Lady adalah duo yang mengambil peran sebagai Dewa Kehancuran Utara bersama-sama. Apa yang terjadi? Grandmaster 5 Elemen sangat tidak yakin. Bull Demon dan Flower Lady saling memandang, melihat kegembiraan di wajah masing-masing. Yang terakhir terkikik, Dewa Kehancuran Barat Bing Sai Chuan telah bangkit. Bing Sai Chuan, alis Grandmaster 5 Elemen terangkat, ia merasa bahwa nama itu tidak asing. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras, riak-riak cahaya berkelap-kelip di langit, pelangi membentang seperti sungai saat menembus cakrawala. Sosok berjalan turun dari sungai, dia memiliki tubuh yang tinggi dan fitur wajah yang lembut, tetapi matanya sangat tajam dan dingin, memancarkan tatapan dingin. Dari telinga kanannya ke sudut kiri bibirnya, ada bekas luka yang jelek, itu berkelap-kelip dengan cahaya putih, sambil memancarkan dinginnya es yang mendalam selama 1000 tahun. Grandmaster 5 Elemen sangat terkejut, saya ingat sekarang, ini adalah Bing Sai Chuan yang lahir di generasi Giant Sun Immortal Venerable. Dia adalah legenda peringkat 8, ahli jalur waktu yang hebat. Giant Sun Immortal Venerable telah mencoba 3 kali sebelum menaklukkannya. Dia tidak mati, dia sebenarnya adalah West Desolation Immortal dari Longevity Heaven. Longevity Heaven sedikit berbeda dari Heavenly Court, ia memiliki 4 Desolation Immortal dan 8 ekstremitas. Total 12 posisi. Di antaranya, 4 Dewa Kehancuran hanya diperuntukkan bagi Dewa Gu peringkat 8, sementara 8 ekstremitas membutuhkan setidaknya level kultivasi peringkat 7, dan mereka harus menjadi elit di antara peringkat 7. Salam, Senior West Desolation. Bull Demon dan Flower Lady segera pergi untuk menyambutnya sementara Grandmaster 5 Elemen mengikutinya dengan ekspresi hormat. Senioritas Dewa Kehancuran Barat Bing Sai Chuan terlalu tinggi. Bing Sai Chuan menghampiri ketiganya, dia mengangguk setelah melihat sekeliling, saya sudah bangun tetapi saya tidak punya banyak umur, waktu terbatas. Berikan saya informasi tentang dunia saat ini, saya perlu mengetahuinya. Longevity Heaven memiliki informasi yang sangat lengkap. Mereka memiliki informasi terperinci tentang runtuhnya 88 True Yang Building, kemunculan kembali Dragon Palace di Laut Timur, dan konvensi jalur pemurnian benua tengah pengadilan surgawi. Fang Yuan, dia benar-benar memeras jalur lurus perbatasan selatan menggunakan level kultivasi peringkat 7, sambil menyebabkan masalah besar bagi pengadilan surgawi berkali-kali di sungai waktu. Dia benar-benar orang yang mengguncang dunia. Leluhur Laut Qi, mampu bertarung setara dengan Duke Long. Ini sangat langka, Laut Timur memiliki banyak kedalaman tersembunyi. Ada juga Fang Dichang, dia benar-benar menyempurnakan istana kacang ilahi. Haha. Dunia ini benar-benar tidak kekurangan ahli. Setelah mendapatkan informasi, Bing Sai Chuan tertawa keras dengan aura heroik. Setelah tawanya, mata Bing Sai Chuan bersinar dengan cahaya terang, karena Fang Yuan adalah orang yang menghancurkan bangunan 88 yang sejati. Dia adalah orang penting yang disebutkan oleh Dewa Matahari Raksasa Abadi. Setan Banteng, Wanita Bunga, dan Grandmaster 5 Elemen tercengang. Kata-kata Bing Sai Chuan melibatkan rahasia sejarah yang mendalam. Apakah Dewa Matahari Raksasa meramalkan bahwa Fang Yuan akan menghancurkan bangunan 88 yang sejati? Jika dia bisa meramalkan itu, mengapa dia membiarkan Fang Yuan berhasil? Bing Sai Chuan tidak menjawab mereka, dia memberi perintah, kita tidak bisa membiarkan takdir Gu diperbaiki sepenuhnya. Kita harus menghentikan mereka selama konvensi jalur pemurnian ini. Kita harus menghubungi Fang Yuan sekarang dan membuat aliansi. Apa? Ketiga dewa itu terkejut. Bing Sai Chuan mengerutkan kening, apakah ada di antara kalian yang bisa menghubungi Fang Yuan? Ketiga dewa itu menggelengkan kepala dengan linglung. Alis Bing Sai Chuan berkerut lebih erat, lalu apa yang kamu tunggu? Apakah aku harus mencari cara untuk menghubungi Fang Yuan sendiri? Di kehidupan terakhir, Sekte Langya telah bergabung dengan surga panjang umur, jadi mereka dengan mudah memperoleh cara untuk menghubungi Fang Yuan dari roh tanah Langya. Tapi sekarang, Fang Yuan menyerap seluruh aliansi manusia varian 4 ras termasuk tanah terberkati Langya, surga panjang umur tidak terlibat.
Bing Saichuan ingin menghubungi Fang Yuan tetapi dia terhenti di langkah pertama di dalam celah abadi yang berdaulat. Dataran Utara Mini, apakah kalian semua sudah siap? Sue Er berdiri di formasi kristal salju sambil mengamati puluhan gumpalan Ki-Es. Kami sudah siap, tetua tertinggi. Seorang Gu Master wanita tingkat 5 manusia salju berlutut di tanah, berbicara dengan penuh hormat. Kalau begitu pergilah, ingatlah untuk memperhatikan mereka dengan antusias. Tentu saja, jika kalian merasa khawatir, jangan menganggapnya enteng. Sue Er memikirkannya dan berkata, ya, Gu Master wanita manusia salju itu pergi. Sue Er mendesah pelan. Sejak dia ditempatkan di sini oleh Fang Yuan, dia telah mengabdikan diri untuk pengembangan suku manusia salju. Dengan bantuan formasi kristal salju Fang Yuan, Sue Er bekerja keras dan ukuran suku manusia salju berlipat 4 di bawah komandonya, berubah menjadi suku manusia varian yang besar. Suamiku akhirnya membawa masuk ras manusia. Jika aku punya waktu, aku ingin pergi melihatnya sendiri. Sayangnya, aku tidak bisa pergi dari sini. Sue Er menatap Ki-Es, dia merasa sedih. Dia memanipulasi formasi, dengan hati-hati menjaganya. Sejak Fang Yuan mencaplok gua surga Laut Qi, tanda dao jalur Qi miliknya telah meningkat pesat, menyebabkan dampak yang luar biasa pada bukaan abadi yang berdaulat. Efeknya belum berhenti, masih secara bertahap mengubah setiap aspek bukaan abadi yang berdaulat. Misalnya, suku manusia salju dengan Sue Er yang bertanggung jawab telah mengalami lonjakan Ki-Es. Setiap beberapa bulan, Sue Er harus datang ke sini secara pribadi untuk memanipulasi formasi dan mempertahankannya. Jika Ki-Es berkumpul sampai batas tertentu, melampaui batas, Ki-Es ini akan berubah menjadi gelombang es. Gelombang es akan menjadi malapetaka bagi manusia salju yang lemah secara fisik. Sedangkan untuk lingkungan sekitarnya, itu juga akan rusak parah. Faktanya, ketika gelombang es menyebar, itu akan menjadi masalah bagi seluruh dataran utara mini. Karena tembok regional, 4 wilayah mini lainnya tidak akan terpengaruh oleh gelombang es. Belum lama ini, Fang Yuan mengirim surat untuk memberitahu Sue Er bahwa sebuah kota akan ditempatkan di dekat lokasi suku manusia salju. Saat itu, dia akan membutuhkan suku manusia salju untuk mengumpulkan orang-orang mereka dan mengirim hadiah sambil berinteraksi dengan para pendatang baru. Sue Er tentu saja mengikuti instruksinya, tetapi selama ini, kelompok manusia variannya telah ditekan oleh manusia selama ini. Memintanya untuk berinteraksi dengan manusia sekarang membuatnya merasakan ketakutan yang tersisa dari masa lalunya. Jika memungkinkan, Sue Er ingin seluruh mini Northern Plains diperintah oleh manusia salju. Tapi itu hanya mimpi yang mustahil. Fang Yuan adalah manusia, ketika bukaan abadinya berkembang sampai batas tertentu, dia akan membawa manusia untuk hidup. Itu adalah tanda bahwa bukaan abadi sedang makmur dan tumbuh. Sebagai penguasa kota Ingman, Mo Tan Sang terbang tinggi di langit, menunggu dengan tenang. Ia akan datang. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan cahaya terang. Di langit, cahaya pelangi yang menyilaukan bersinar terang. Di sekitar cahaya berwarna yang dalam ini, bumi terdorong keluar ke segala arah. Cahaya berwarna yang dalam itu tumbuh semakin besar dan besar, secara bertahap memperlihatkan bayangan samar sebuah kota. Bayangan ini menjadi semakin nyata, akhirnya cahaya terang itu menghilang, menambahkan ribuan mil daratan ke lokasi semula. Sebuah kota terletak di tengah daratan yang baru ditambahkan, itu adalah kota elang suci dari gua surga bencana binatang. Kelompok Master Gu Ingman sudah berlutut di tanah, memuji dan bersorak melihat pemandangan mistis seperti itu, hanya ketika Mo Tan Sang memberi perintah mereka berdiri. Gerbang kota elang suci terbuka, penduduk kota di dalamnya sudah diberitahu dan dengan cepat berkumpul dalam pesta penyambutan. Kedua pihak bertemu di gerbang kota, saat kontak resmi dimulai. Orang-orang di kota elang suci dengan penasaran mengamati para tukang tinta berkulit gelap dan berambut putih itu. Para tukang tinta itu perlahan-lahan melepaskan kekhawatiran mereka. Mereka juga telah hidup di bawah tekanan berat umat manusia untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menyangka kelompok orang baru ini begitu santai. Percakapan itu berasal dari tempat yang setara, yang membuat para tukang tinta itu senang dari lubuk hati mereka. Apakah ini Tuan Mo Tan Sang? Prajurit elang yang bertanggung jawab atas kota elang suci terbang ke arah Mo Tan Sang. Mulai sekarang, kami akan berada dalam perawatanmu. Begitu juga. Mo Tan Sang tersenyum, kamu tidak perlu terlalu sopan, kita semua sekutu di sini. Langit biru mini, tanah awan berkumpul menjadi benua gantung kecil.
Setelah cahaya bintang bersinar, sebuah kota megah tiba-tiba ditambahkan ke benua yang awalnya kosong ini. Kota ini terluka dan hancur, itu adalah kota koleksi bintang, yang telah menahan kesengsaraan besar asap beracun sebelumnya. Di tengah-tengah Star Collection City, sudah ada Star Snail Hall yang baru, yang merupakan Gu House Fana yang sengaja dibangun oleh Fang Yuan. Adapun Star Sea Snail yang awalnya berfungsi sebagai aula, telah dimasukkan ke dalam perbendaharaan oleh Fang Yuan. Ini adalah binatang buas yang tak terlupakan, dan cangkang siput itu adalah material abadi peringkat 8. Jika diserahkan kepada Raja Binatang Tempur yang lama, dia tidak akan tahu bagaimana mengolahnya, dia hanya akan membiarkan tanda dao pada material abadi itu menghilang secara alami. Itu akan terlalu boros. Apakah ini dunia ayahmu? Ini sangat besar. Raja Binatang Tempur yang lama diam-diam meninggalkan Star Collection City saat dia terbang berkeliling, mendesah dalam hati. Yang menemaninya tidak lain adalah Zan Budu, ini adalah mini Blue Heaven. Ada 9 tempat lain seperti ini di dunia Immortal Aperture milik ayahku. Aku yakin kita akan bisa hidup dengan baik di sini. Raja Binatang Tempur tua itu mengangguk dan bertanya, bagaimana kita menghubungi yang lain? Gunakan ini. Ini adalah Gufana jalur informasi. Zan Budu mengeluarkan sebuah Gufana dan menyerahkannya kepada Raja Binatang Tempur tua itu. Kultivasi Raja Binatang Tempur berada di peringkat 8 tetapi pengetahuannya sangat dangkal. Gufana jalur informasi yang sederhana ini membuatnya terkagum-kagum. Aku tidak percaya bahwa cacing Gu bisa berguna seperti ini. Beginilah seharusnya mereka digunakan. Warisan sejati Biskalamity yang kuterima juga mengatakan ini. Zan Budu tersenyum malu, tolong jangan salahkan aku. Kakek Raja Binatang Tempur, ayahku ingin aku merahasiakannya. Raja Binatang Tempur tua itu mengangguk, aku mengerti. Aku ingin tahu apa yang ayahmu ingin aku lakukan. Untuk saat ini, kami ingin kakek Raja Binatang Tempur dan para prajurit lainnya mempelajari metode kultivasi Gu tradisional. Tempat ini tidak aman, kami memiliki musuh yang kuat di luar sana. Zan Budu berkata dengan samar. Raja Binatang Tempur tua itu terguncang, ayahmu bersedia memberikan cara kultivasi sejati kepada kami. Tentu saja, kita semua sekutu. Zan Budu tersenyum. Fang Yuan mencaplok gua surga bencana binatang. Menyingkirkan berbagai kesengsaraan di gua surga bencana binatang menghabiskan banyak esensi dan usaha abadinya, tetapi itu tidak dapat menghentikan Fang Yuan. Dia hampir sendirian menyingkirkan krisis gua surga, reputasi Fang Yuan juga naik ke puncaknya. Selanjutnya, dengan bantuan Zan Budu, pemilik gua surga bencana binatang, dia berhasil mencaplok gua surga bencana binatang dan membawanya ke dalam lubang abadi kedaulatannya. Berbeda dari kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah membuat semua persiapan sekarang, dia menyimpulkan semuanya terlebih dahulu. Setelah mencaplok gua surga, dia membagi gua surga dan menempatkan bagian-bagian yang berbeda di seluruh celah abadi yang berdaulat. Gua surga Biskalamity memiliki beberapa tempat berkumpul utama, beberapa berisi sebagian dari warisan sejati gua surga Biskalamity. Fang Yuan menempatkan kota elang suci, lembah gelap, hutan mata air roh, kota tebing gunung, kota koleksi bintang di gurun barat mini, perbatasan selatan mini, benua tengah mini, dataran utara mini, dan surga biru mini. Tentu saja, selain itu, banyak titik sumber daya utama di gua surga Biskalamity juga ditangani dengan baik oleh Fang Yuan. Menyerap sepenuhnya gua surga ini akan membutuhkan waktu. Penggabungan ekologi yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan, waktu dibutuhkan untuk itu, demikian pula kesabaran para dewa Gu yang mengelola tempat itu. Fang Yuan memperoleh transformasi asimilasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya lagi, roh surgawi Kilin juga hidup di bagian wilayah yang paling luas. Fang Yuan memperoleh lebih dari 200.000 tanda dao jalur transformasi dari ini. Di kehidupan sebelumnya, gua surga Biskalamity memberinya lebih dari 100.000 tanda dao jalur transformasi saja. Namun di kehidupan ini, karena pengaturan Fang Yuan, ada cukup waktu untuk memicu kesengsaraan tak terhitung kedua. Pemilik asli gua surga Biskalamity hanya selamat dari kesengsaraan tak terhitung pertama sebelum meninggal. Pada saat Fang Yuan menemukan gua surga Biskalamity, kesengsaraan tak terhitung keduanya sudah dekat. Setelah melewati kesengsaraan tak terhitung kedua, gua surga Biskalamity memperoleh 100.000 tanda dao lagi. Jadi, dalam hal tanda dao jalur transformasi, Fang Yuan memperoleh sekitar 2 kali lipatnya kali ini. Semakin banyak tanda dao yang dimilikinya, semakin baik baginya. Oh,
Bing Saichuan telah terbangun, dia ingin bekerja sama. Fang Yuan menerima informasi ini dan tersenyum. Meskipun Longevity Heaven tidak dapat menghubungi Fang Yuan secara langsung, mereka menemukan cara untuk melakukannya. Mereka tahu bahwa jalur lurus perbatasan selatan telah diperas olehnya sebelumnya, mereka pasti punya cara untuk menghubunginya. Jadi, dengan menemukan salah satu kekuatan super perbatasan selatan, dan membayar harga yang tinggi, mereka akan mendapatkan metode ini. Bing Saichuan segera berbicara dengan Fang Yuan, mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengannya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sedikit bingung, tetapi kali ini, dia mengerti alasannya. Bing Saichuan ingin bekerja sama dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk mencoba merebut Gu Takdir. Namun, aku butuh mereka untuk menyerang pengadilan surgawi juga, mereka akan menguji air untukku dan memancing beberapa senjata. Fang Yuan waspada terhadap banyak hal di pengadilan surgawi. Misalnya, metode jalur lukisan Genesis Lotus, atau permainan catur antara dua orang yang terhormat di paviliun penyesalan ketidaksempurnaan. Fang Yuan setuju untuk bekerja sama dengan Bing Saichuan. Hal ini malah membuat Bing Saichuan ragu, mengapa Fang Yuan menyetujui hal ini dengan mudah. Dia mungkin curiga pada kita, dia ingin melihat tindakan kita di masa depan. Bing Saichuan mengerutkan kening, dia merasa bahwa dia harus mencari kesempatan untuk bertarung bersama dengan Fang Yuan dan menunjukkan ketulusannya. Namun setelah memikirkannya, Bing Saichuan tidak dapat menemukan target yang cocok. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Baik itu Pulau Teratai Batu River of Time atau Istana Naga, dia dapat bersekutu dengan Fang Yuan untuk bertarung. Namun dalam kehidupan ini, Fang Yuan mengubah banyak hal. Ia memperoleh Istana Naga terlebih dahulu, pertempuran Sungai Waktu berakhir dengan kekalahan pengadilan surgawi. Mereka belum pulih bahkan sekarang, masih takut untuk melangkah ke tanah terlarang yang diciptakan Fang Yuan sendiri. Pengadilan surgawi. Qin Dingling menatap Feng Jiuge sambil tersenyum, katakan padaku, karena kau yang mendatangiku secara pribadi, apa permintaanmu? Terhadap junior teladan ini yang juga merupakan pelindung Daodari yang mulia abadi impian agung di masa depan, Qin Dingling cukup menghargai. Feng Jiuge ragu sejenak sebelum berbicara, aku ingin meminjam Gu abadi jalur keberuntungan peringkat 8 dari senior, keberuntungan responsif. Qin Dingling sedikit terkejut, sebelum dia menyadari, tentu, aku setuju dengan permintaanmu. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan Gu abadi keberuntungan responsif kepada Feng Jiuge saat itu juga. Feng Jiuge sedikit tertegun. Qin Dingling berkata, aku tahu kau sedang menciptakan jurus pembunuh baru, Gu abadi keberuntungan responsif ini pasti sangat membantumu, jika tidak, dengan sifatmu, kau tidak akan meminta untuk meminjam cacing guku. Feng Jiuge mengangguk, menerima Gu abadi keberuntungan responsif, itu benar. Dia telah menciptakan lagu takdir yang 80% lengkap, dia menemukan bahwa Gu abadi pelindung nasib peringkat 8 tidak dapat menanggung lagu takdir yang agung dan luas, dia membutuhkan Gu abadi jalur keberuntungan lain sebagai intinya. Dengan pemahaman Feng Jiuge saat ini, Gu abadi keberuntungan responsif adalah yang paling cocok untuknya. Qin Dingling melihat Gu abadi ini dan mendesah, resep Gu abadi untuk Gu abadi keberuntungan responsif sebenarnya tidak diciptakan olehku. Aku diam-diam telah melihat naskah yang ditulis oleh Giant Sun Immortal Venerable. Di masa depan, jika kau menggunakan Gu ini untuk menghadapi Gu abadi dataran utara, kami akan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Aku akan memberikan Gu abadi ini kepadamu. Feng Jiuge berterima kasih kepada Qin Dingling sambil berkata, Gu ini tidak cukup, aku harus menuju ke Sungai Waktu, melihat masa lalu dan masa kini, dan mengamati jalur semua kehidupan. Qin Dingling mengerutkan kening, menurut apa yang aku ketahui, meskipun pengadilan surgawi bekerja dengan kecepatan penuh, kami hanya menciptakan satu rumah Gu abadi jalur waktu sampai sekarang. Pergi ke Sungai Waktu sekarang sama saja dengan mencari kematian. Biarkan aku melihat keberuntunganmu, untuk mencoba menemukan kesempatan tersembunyi untukmu. Feng Jiuge berterima kasih sekali lagi padanya. Sungai Waktu mengalir tanpa henti. Pengadilan Surgawi. Aula diskusi. Para dewa abadi pengadilan surgawi berkumpul, hanya sedikit dewa abadi yang tidak datang. Ini adalah pertemuan terbesar yang diadakan pengadilan surgawi dalam 1000 tahun terakhir. Duke Long duduk di kursi tertinggi, dia melihat sekeliling, kami telah menjelaskan rencana kami, silakan lanjutkan dan laksanakan.
Apakah kami dapat mengembalikan kejayaan pengadilan surgawi akan bergantung pada kerja keras semua orang. Kami akan melakukan yang terbaik. Semua dewa abadi bersorak, mereka sangat termotivasi. Konvensi jalur pemurnian benua tengah yang akan memengaruhi kelima wilayah dan masa depan dunia akan segera dimulai. Begitu berita itu keluar, dunia terguncang. Berkat penyebaran berita yang disengaja oleh Fang Yuan, semua dewa abadi mengetahui pentingnya konvensi jalur pemurnian ini. Tetapi para Master Gu Fana tidak mengetahuinya, mereka mengira bahwa konvensi jalur pemurnian benua tengah ini seperti yang biasa dilakukan di masa lalu. Para Master Gu mulai bergerak, menuju benua tengah. Setiap konvensi jalur pemurnian benua tengah akan menarik perhatian Master Gu dari 4 wilayah lainnya untuk berpartisipasi, yang melibatkan kelima wilayah dan merupakan acara besar. Namun kali ini sedikit berbeda dari awalnya. Gurun Barat, sekelompok besar Master Gu berdiri di depan tembok regional. Seorang anak muda mendesah keras, "Ayah, jika aku tidak melihat ini secara langsung, aku tidak akan percaya ada hal yang begitu menakjubkan di dunia ini. Ini adalah tembok regional. Begitu kita melewati ini, kita akan mencapai benua tengah." Master Gu setengah baya di samping anak muda itu berkata, "Setelah memasuki tembok regional, penglihatan kita akan terbatas. Saat itu, kau harus tetap di sisiku dan tidak tersesat." Mengerti. Petik 2. Ya, ayah, aku akan mengerti. Anak muda itu mengangguk patuh. Zhang Quan menatap putranya Zhang Ping, merasa sangat bangga. Putranya memiliki bakat jalur pemurnian yang kuat. Untuk perkembangannya di masa depan, Zhang Quan membawanya dalam perjalanan untuk berpartisipasi dalam konvensi jalur pemurnian benua tengah, untuk melatih kemampuan jalur pemurniannya dan juga untuk mendapatkan sedikit pengetahuan. Suara apa itu? Pada saat berikutnya, Zhang Quan mendongak dengan bingung. Kemudian, pupil matanya mengecil saat dia menunjukkan keterkejutan yang hebat. Sebuah meteor besar seukuran bukit jatuh ke arah mereka. Para Master Gu di sekitarnya berteriak ketakutan. Mengapa ini terjadi? Kita akan hancur. Seketika, Zhang Quan merasa sangat menyesal. Jika dia memutuskan untuk pergi ke benua tengah sendirian, putranya tidak akan mati bersamanya. Ledakan. Meteor itu jatuh ke tanah, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Zhang Quan dan yang lainnya meninggal tanpa mayat utuh. Di langit, seorang Gu Immortal dari tukang tinta melihat sekeliling dengan dingin sebelum pergi. Semua Gu Immortal ini adalah bawahan Fang Yuan, mereka telah menerima perintahnya untuk mencegah orang-orang bergabung dengan konvensi jalur pemurnian benua tengah. Selanjutnya, Fang Yuan mengumumkan secara terbuka di surga kuning harta karun, jika ada yang bergabung dengan konvensi jalur pemurnian, kau akan menjadikanku musuh, suatu hari, aku akan menemukanmu dan menyelesaikan skor. Para Gu Immortal dari 5 wilayah mendesah dengan takjub, konvensi jalur pemurnian benua tengah baru saja dimulai tetapi Fang Yuan sudah bergerak. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Setan Kecil, dia merajalela dan brutal. Pengadilan surgawi marah. Karena serangan bawahan Fang Yuan akan menyebabkan lebih sedikit Gu Master untuk bergabung dengan konvensi, itu akan merugikan dalam memperbaiki takdir Gu. Berbeda dari kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memerintahkan bawahannya untuk hanya bergerak di sekitar dataran utara, perbatasan selatan, gurun barat, dan laut timur. Dengan cara ini, para Gu Immortal benua tengah dan pengadilan surgawi tidak dapat menuju ke 4 wilayah lainnya dan menyelamatkan orang-orang ini. Selama kurun waktu ini, jika benua tengah dan dewa abadi pengadilan surgawi menuju ke 4 wilayah lainnya, mereka akan membuat marah dan memprovokasi kekuatan super 4 wilayah lainnya. Pengadilan surgawi hanya bisa menuduh Fang Yuan atas kejahatannya yang keji dan berkomunikasi dengan jalan lurus dari wilayah lain untuk membuat mereka membalas dendam atas tindakan yang sangat jahat ini. Jalan lurus dari 4 wilayah lainnya menanggapi dengan keras tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun, bahkan jika mereka melakukan apapun, mereka hanya melakukannya secara dangkal, menciptakan banyak kegaduhan tetapi sedikit efeknya. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan bertindak di benua tengah itu sendiri dan menghadapi banyak rintangan tidak lama setelah itu. Dalam kehidupan ini, Fang Yuan mengambil tindakan terlebih dahulu, ia segera memperoleh hasil yang besar dalam pertempuran. Gelombang Gu Master yang bergegas ke benua tengah segera berhenti. Tidak ada yang ingin mati hanya karena satu konvensi jalur pemurnian benua tengah. Selain itu, kekuatan super keempat wilayah juga telah menghentikan Gu Master mereka sendiri untuk bergabung dengan konvensi,
itu menyebabkan konvensi jalur pemurnian saat ini menjadi sangat jarang pesertanya. Benua Tengah, Sekte Penyatuan. Sebagai salah satu lokasi pendaftaran konvensi jalur pemurnian, tempat itu dipenuhi orang dan juga keributan. Konvensi jalur pemurnian akan segera dimulai. Aneh, mengapa aku tidak melihat orang dari 4 wilayah lainnya? Luo Sheng mendesah. Dalam konvensi jalur pemurnian sebelumnya, dia kalah dari Master Gu Dataran Utara secara kebetulan. Kali ini, dia mencoba menemukan Master Gu Dataran Utara itu lagi untuk bertanding ulang. Luo Sheng sangat ingin membuktikan dirinya. Tetapi benua tengah terlalu besar, kelima wilayahnya terlalu luas, para jenius ada di mana-mana. Dia melihat sekeliling dan mendapati bahwa 3 orang di sini adalah lawan yang tangguh baginya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang telah terkenal selama bertahun-tahun, dia juga seorang ahli jalur pemurnian. Yang lainnya adalah seorang pemuda, dan yang terakhir adalah seorang gadis muda. Yang pertama telah tampil baik di konvensi sebelumnya sementara yang terakhir adalah bintang yang sedang naik daun yang telah muncul dalam 10 tahun terakhir. Konvensi jalur pemurnian ini masih akan sekuat itu. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, aku tidak boleh gagal lagi. Aku akan membuktikan diriku, aku akan membuat istri dan anak-anakku bangga. Ledakan. Pada saat berikutnya, seekor binatang buas tahun kuno yang besar turun dari langit, menghancurkan seluruh aula hingga hancur. Semua ambisinya yang besar lenyap begitu saja. Tuan Gu muda dengan masa depan yang cerah, gadis muda jenius yang sangat disegani, mereka semua mati dengan menyedihkan di tempat, tulang dan daging mereka hancur lebur, bahkan mayatnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Di langit, sosok Bai Ningbing melesat cepat. Dia bertugas bergerak, setiap tujuan yang dia capai, dia melepaskan binatang buas tahun kuno. Mengenai hasilnya, Fang Yuan berkata bahwa dia tidak perlu khawatir dengan itu. Sebelumnya, Fang Yuan mengirim varian manusia Gu Immortals untuk membunuh peserta Gu Master terlebih dahulu. Sekarang, dia memerintahkan para abadi sekte bayangan untuk menyusup ke benua tengah dan menggunakan binatang buas tahun kuno untuk menghancurkan lokasi pendaftaran, untuk menciptakan pertumpahan darah saat para Gu Master Elite yang tak terhitung jumlahnya menghadapi akhir mereka. Setelah mengetahui situasi ini, Pengadilan Surgawi segera menyebarkan berita tentang kebenaran. Benar-benar ada yang abadi di dunia ini. Pelaku di balik semuanya adalah Fang Yuan. Fang Yuan, kau membunuh ayahku, aku pasti akan membalas dendam atas kebencian yang luar biasa. Ini, bahkan peringkat 5 hanyalah semut jika mereka tidak menjadi dewa abadi. Yang abadi itu agung dan perkasa, mengapa aku harus mengorbankan hidupku hanya untuk konvensi jalur pemurnian? Lupakan saja. Lupakan saja. Aku harus pergi. Jika aku tidak pergi, bukankah aku akan jatuh ke dalam rencana Fang Yuan itu? Beberapa orang merasa takut, beberapa merasa emosional, beberapa mundur, sementara beberapa menjadi bertekad. Mereka mencoba mengumpulkan kemarahan orang-orang dan mengumpulkan kemauan manusia. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak tahu apa yang dilakukan pengadilan surgawi, tetapi sekarang, dia sangat menyadarinya. Fang Yuan dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk berhenti. Pengadilan surgawi dan Dewa Gu Benua Tengah mengumpulkan kemarahan dan kebencian, mereka hendak mengambil tindakan ketika mereka mendapati bawahan Fang Yuan semuanya menghilang tanpa jejak. Bukankah Fang Yuan mencoba menghancurkan konvensi jalur pemurnian Benua Tengah? Mengapa dia berhenti? Kekuatan super dari 4 wilayah yang menyaksikan pertunjukan itu merasa sangat bingung. Dalam sebuah pertemuan rahasia di perbatasan selatan, Wu Yong menganalisis beberapa pemikiran Fang Yuan. Fang Yuan memiliki keuntungan awal. Jika dia terus maju, pengadilan surgawi akan menyimpulkan lokasi penyerangnya. Dia akan kehilangan banyak bawahan. Lalu apakah Fang Yuan akan menyerang lagi? Seseorang bertanya. Tentu saja, Wu Yong berkata tanpa ragu, tetapi sebelum itu, kita juga perlu bergerak secara diam-diam. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menyerang secara langsung dan menyebabkan kehancuran. Tidak lama kemudian, dia ditandai oleh tuduhan gerakan pembunuh orang-orang, dia harus bersembunyi sementara bawahannya seperti Bai Ningbing mengambil tindakan. Kali ini, Fang Yuan mengintai dan menyembunyikan dirinya sambil memerintahkan bawahannya untuk menyebabkan kehancuran dan pertumpahan darah. Yang lain tidak seperti Fang Yuan yang dapat bertahan melawan deduksi peri Si Wei menggunakan metode jalur kebijaksanaan. Jadi, Fang Yuan memerintahkan Bai Ningbing dan yang lainnya untuk bersembunyi setelah menyebabkan beberapa tingkat kehancuran.
Konvensi jalur pemurnian baru saja dimulai. Pertarungan besar belum dimulai, bawahan ini masih sangat berguna bagi Fang Yuan.